Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara spesial ini bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulu. Seperti biasa saudara pemirsa, hari ini pada kesempatan kali ini saya kembali akan hadir untuk menyampaikan atau berbagi ilmu hukum dengan saudara-saudara pemirsa. Nah, kali ini saya akan membawakan salah satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah kita pengantar ilmu hukum. Nah, materi saya hari ini adalah singkat, jelas dan padat yang berjudul ciri hukum dan sifat hukum. Saudara pemirsa, terkadang orang menyamakan ciri hukum dan sifat hukum. Jadi terkadang ciri dianggap sifat dan sifat dianggap ciri. Ya, terkadang kita tidak mau membedakannya, tapi menyamakan katanya. Mengapa? Mempersamakan ciri dan sifat tersebut. Nah, di dalam salah satu referensi yang ditulis oleh Pak Lukman dan Pak Yayanto dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mereka berdua membedakan antara ciri hukum dan sifat hukum. Ya, jadi ciri hukum dan sifat hukum itu dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain, saling terkoneksi antara satu sama lainnya. Artinya apa? Artinya ciri hukum itu membutuhkan sifat hukum, dan sifat hukum itu mendukung eksistensi dari ciri hukum. Nah, mari kita bahas. Ya, mari kita bahas langsung saja ya, supaya jangan terlalu panjang materi kita hari ini. Saya mulai dari ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada dua. Ini sudah biasa kita dengar, cuma ya terkadang kalau tidak diulang-ulangi lagi mungkin adik-adik mahasiswa sekalian maupun semua yang pendengar ini pemirsa budiman mungkin terkadang lupa ya. Ciri hukum itu ada dua. Yang pertama ada perintah dan atau larangan. Jadi pada hukum itu semua hukum yang dibuat ya itu pasti memiliki ciri-ciri perintah dan atau larangan. Di dalam hukum itu ada perintah dan atau larangan. Misal kedua-duanya bisa salah satunya. Jadi dan atau sini berarti salah satunya atau kedua-duanya akan ada. Ya. Nah, ciri yang kedua, perintah dan atau larangan tersebut. Ya. Jadi perintah dan atau larangan tersebut itu haruslah ditaati oleh semua subjek hukum tanpa terkecuali. Ya. Jadi namanya hukum ketika sudah dibuat maka hukum itu haruslah ditaati. Karena ini sudah ciri kedua, jadi perintah maupun larangan di dalam hukum yang dibuat itu harus ditaati oleh setiap subjek hukum. Saya tidak bilang setiap orang ya, karena ciri kedua ini perintah dan larangan itu yang harus ditaati oleh subjek hukum ya. Subjek hukum berarti bisa juga badan hukum. Jadi badan hukum pun juga harus taat kepada perintah dan atau larangan yang termuat di dalam suatu peraturan perundang-undangan atau hukum ya. Nah, selanjutnya saudara pemirsa yang budiman, agar ciri ini memiliki arti dan makna, jadi jangan hanya sekedar menjadi ciri, hanya diomongin tetapi tidak memiliki arti dan makna. Nah, supaya memiliki arti dan makna, maka pada ciri-ciri hukum tadi, yang dua tadi itu harus dilekatkan suatu sifat hukum. Jadi harus melekat sifat hukum kepada kedua ciri-ciri tersebut. Nah, sifat hukum itu mendukung ya, supaya ciri hukum ini memiliki arti dan makna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu sifat hukum? Sifat hukum itu pada umumnya ada dua. Yang pertama, sifat hukum itu sifatnya adalah fakultatif atau mengatur. Jadi hukum sifatnya mengatur. Hukum apapun dia pasti sifatnya mengatur.
Makanya banyak para ahli yang memberikan pengertian hukum itu dimulai dari kata ya hukum itu sifatnya mengatur. Ya. Jadi mengatur apa saja, mengatur atau nama lainnya fakultatif. Ya, dia sifatnya mengatur. Nah, sifat yang kedua adalah imperatif. Imperatif berarti memaksa. Sifat. Jadi memaksa itu adalah sifat, ya. Nah, kedua sifat ini itu mendukung atau memberikan makna kepada dua ciri hukum yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi tanpa sifat ini maka ciri hukum itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya, hanya menjadi suatu permainan bahasa saja tanpa sifat ini. Ya, jadi sifat ini harus ada pada hukum. Dia melekat kepada hukum supaya hukum itu bisa ditaati. Jadi supaya bisa ditaati maka dia bersifat memaksa, imperatif. Ya, nah yang perlu dipahami di sini bahwa hukum itu ya yang bersifat memaksa tidak hanya ada pada hukum publik saja atau hukum publik saja. Tetapi hukum privat pun itu memiliki sifat imperatif, memaksa. Ada kesalahpahaman sedikit di antara kita, ya, sarjana hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat imperatif atau memaksa itu hanya ada pada hukum publik saja. Ini adalah kesalahpahaman, salah kaprah. Mengapa demikian? Ya. Karena hukum perdata pun yang merupakan hukum privat itu juga bersifat imperatif. Saya contoh, ya. Contoh saya ambil contoh dalam KUH Perdata, ya. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan KUH Perdata ini adalah hukum privat, ya. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang. Jadi mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah induk dari hukum privat tentang perjanjian. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap subjek hukum ya yang membuat perjanjian haruslah tunduk kepada isi perjanjian. Berarti ini kan sifatnya imperatif, memaksakan karena harus. Di mana kita terjemahkan kata harus? Terjemahannya kata harus itu berasal dari kalimat mengikat sebagai atau ya berlaku sebagai undang-undang atau mengikat sebagai undang-undang. Ini berarti bermakna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu wajib hukumnya ditaati. Dan ini kandungan di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Jadi harus taat. Ini contoh bahwa perdata pun itu bersifat imperatif, merupakan hukum yang memiliki sifat imperatif. Jadi imperatif ketika tidak dilaksanakan substansi dari suatu hukum tersebut, maka ada sanksinya. Di dalam hukum perdata, ketika seseorang tidak mau taat kepada isi perjanjian, maka jatuhlah dia kepada perbuatan yang kita kenal dengan istilah uang prestasi atau cedera janji. Orang yang uang prestasi itu memperoleh sanksi. Sanksinya bisa berupa denda, bisa berupa bayar bunga, ganti kerugian, bisa berupa pembatalan perjanjian. Ya, itu sanksi dari dari pihak yang melakukan uang prestasi. Nah, ini contoh bahwa hukum perdata pun memiliki sifat yang imperatif dan imperatif atau memaksa. Baik, penjelasan terakhir ini menutup pura perjumpaan kita pada hari ini.
Sekian dari saya, semoga berbagi ilmu dengan saudara pemirsa ini memberikan manfaat buat saya pribadi dan buat semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.